Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Waalaikumsalam ya? warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat sehat. lahir ya, Alhamdulillah. sehat batin, keuangan sehat semua ya? Hmm, Ya, Ya, sehat lah ya. Itu yang penting disyukuri gitu ya. Baik, Bapak ah, Ibu sekalian, malam ini kita di Harmoni ya. Jadi saya perkenalkan dulu, di Harmoni adalah semacam komunitas ya, komunitas daripada dosen dan juga praktisi. Jadi ada kolaborasi antara kompetensi-kompetensi yang bergerak dalam bidang kreatif dan industri kreatif ya. Dan kita rutin gitu ya dari semenjak bulan Oktober kalau nggak salah ya, hampir tiap minggu menyelenggarakan webinar yang berkaitan dengan media kreatif. Ya ada UI UX, ada animasi, ada graphic design, ada motion graphic, ada game design, ada ya macam-macam termasuk content writer, video editing, dan malam ini juga kita masuk ke bagian partnya pengembangan daripada graphic design yaitu di logo design. Oke, mungkin ya ini akan berlangsung sampai nanti pukul 9 dan mungkin dibagi dua sesi ya. Dan terkait dengan eh, oke, masih bisa mendengar ya Ibu sekalian ya? baik. Ya, tapi mungkin ada gangguan sedikit di layarnya. Oke, sebentar. Baik, mungkin saya langsung share screen aja. Saya coba langsung memperkenalkan bintang kita malam ini. Ya. Oke, kawan-kawan sekalian bisa lihat semua? Muncul ya screen-nya ya? Ya. Oke. Oke, saya kenalkan dulu. Ini iya, bintang kita malam ini adalah Pak Sujindro Heri. Ya, saya bacakan sedikit. Ini backgroundnya seni Pak, rupa dari IKIP Semarang dan komunikasi di Interstudi. Ya, ini kalau masalah pekerjaan experience ini nggak usah tanya lagi ya. Ini dari berbagai macam pekerjaan ya, termasuk dari editor, kemudian juga macam-macam branding yang sudah ditangani juga ya, termasuk logo tentunya ya. Kemudian juga apa namanya di Jawara platform edukasi juga aktif itu, dan juga ada platform mengajar juga di dosen di Interstudi para Madina ya, di Polimedia tadi ada dari Polimedia ya. Kemudian juga sinema inovator ya, dan juga pembuatan di Bank Indonesia komik ya, dan Indosat. Wah, ini luar biasa sekali. Dan training experience-nya juga luar biasa di Multimatics ya. Kemudian ada beberapa universitas negeri dan swasta. Dan materi-materi yang sering beliau bawakan adalah content writer, digital art, digital imaging, illustration, manual illustration, graphic design, magazine project, dan luar biasa sekali. Dan juga di apa social experience ini macam-macam. Nah, ini kegiatan sosialnya nih ya. Jadi beliau juga aktif di mengelola apa namanya sekolah gratis ya di Pondok Kacang Barat. Kemudian ini luar biasa sekali pengabdiannya. Kemudian juga beberapa pelatihan ya, dan juga terkait materinya adalah copywriter, digital art, imaging, dan juga graphic design. Dan prestasinya ya ini jangan ditanyakan lagi ya, ini penulis terbaik tuh ya, tema Aku Cinta Indonesia, Kompas Gramedia. Kemudian juara 3 lomba poster Bintaro dengan tema lingkungan sehat ya. Kemudian pemenang utama lomba logo. Nah, ini nih. Jadi kalau ngelihat logo Kompas 50 tahunnya tuh, ini Mas Jendro yang desain nih ya, luar biasa. Jadi tepat sekali Bang orangnya nih ya. Kemudian ada partisipan lomba menulis periode 12 untuk Kompas. Baik, itu mungkin kalau project-project juga jangan tanya lagi. Kalau segan ke tanyanya langsung aja nanti projectnya gitu ya. Oke. Baik, baik saudara sekalian, kita akan coba mungkin biar hemat waktu nanti di sesi kedua akan kita apa? Saya akan sampaikan di untuk pendaftaran ini nanti mengisi form pendaftaran ya yang akan saya share di chatting, dan juga mungkin nanti di akhir ada semacam untuk feedback form. Mungkin itu aja Pak Jendro, mungkin baik, silakan langsung bisa diambil alih. Silakan baik. Jendro. Ya, Ya, baik. Mohon izin, Mas Hadi, Pak Mas Davi, ini untuk menyampaikan materi malam ini tentang logo. Baik, mohon izin untuk share screen. silakan Pak Jendro. Ya, Oke Pak, silakan. ya. Baik, ini saya ya. Oh, ini.
Oke, Pak, silakan. Mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, ini tadi juga sepintas sudah disampaikan. Juga sudah. Oke. Nah, malam ini nanti kalau prosesnya ini memang kita mengenai desain brief, kemudian membuat sketsa sama digitalize. Nah, ini teman-teman memang tahapan membuat logo memang sebaiknya memang standar ya. Inilah yang justru sebetulnya akan memposisikan kita bahwa kita itu tanda kutip kita bukan tukang tapi memang desainer. Oleh karena itu ketika kita menawarkan logo atau apa ya prosesnya tentu selalu ada desain brief. Sebaiknya memang kita menghindari bisa bikin logo nggak? Oh bisa. Udah langsung kita memang cenderung cenderung melalui proses-proses harus memahami tentang apa yang diinginkan klien terutama. Oke, baik nih saya langsung langkahnya seperti apa. Nah, ini teman-teman ini ada satu tahapan pertama. Ini ketika dari klien, relasi, teman atau siapapun ada pilihan yang bisa kita tawarkan. Ada 6 sebetulnya. Nanti satu persatu nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah lettermark. Lettermark itu logo yang kita tawarkan itu seringkali berawal dari huruf-huruf yang ada. Singkatan-singkatan yang tentunya juga dijadikan logo. Pasti ada kalau misalnya ini namanya lettermark ya, letter kan huruf ya, kira-kira semacam itu. JNN, HP, HBO semua adalah huruf-huruf yang walaupun dimodif tapi tetap terbaca ini adalah keinginan dari klien nampak dari hurufnya. Kemudian selanjutnya sebentar nih kok macet. Nah, oke. Yang kedua adalah pictorial mark. Nah, di sini kita sudah berkembang lagi, yang artinya ini juga berdasarkan permintaan klien, berdasarkan apa yang disampaikan klien, ini teks tidak muncul, tetapi memang ini akan menjadi poin penting buat si klien. Misalnya Nike itu sebetulnya berawalnya dari juara lah ya, juara, kemudian di situ artinya semacam itu, kemudian centrang ya, centrang artinya oke. Nah ini kan satu-satunya yang yang fenomenal. Nike juga menjadi satu logo yang tentunya sudah sangat everlasting ya, dalam artian bertahan sampai kapanpun, rasa-rasanya kecil kemudian diganti. Twitter juga ini, Twitter itu juga satu logo yang unik ya. Apple juga sama, dari dulu logonya juga tidak pernah ganti, hanya penyederhanaan inilah yang sebetulnya penting buat kita desainer. Jadi ketika kita sharing dengan klien, ini apa yang diinginkan, ini sebaiknya kita juga paham tentang pilihan logo yang akan kita sampaikan. Oke. Kalau wordmark, nah di sini bisa diartikan bahwa sudah lebih panjang lagi. Kalau tadi yang pertama tadi ya letter itu hanya huruf per huruf. Kalau ini adalah lengkap ya, lengkap sebagai satu kesatuan kata. Coca-Cola, Facebook, Disney, ini kan satu hal yang sangat kita pahami. Bisa jadi ketika teman-teman ini nanti juga mengorder ke teman-teman, ini kita harus paham dulu pilihan-pilihan yang bisa kita tawarkan. Nah, sebaiknya kita catat, kita pahami dulu apa keinginan klien. Ini saya lanjut dulu ya, biar nanti gampang untuk menyampaikan secara keseluruhan. Baiklah, ini logo abstrak. Logo abstrak ini memang agak unik ya. Logo di sini biasanya proses macam ini sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang. Ini kayak misalnya Adidas, kemudian si BP itu kan petroleum ya, dari mana? Dari Malaysia ya. Pepsi juga sama demikian. Memang logo ini tidak langsung menampakkan
tidak menampakkan perusahaannya, tapi ini paten lah ya, paten semacam ini. Kayak misalnya sekarang yang ganti baru ini misalnya Telkom, ini juga sama. Jadi logo-logo semacam Pertamina juga sama. Ini kebetulan saya juga ambil logo-logo yang sifatnya lebih internasional. Nah, kalau ini logo maskot. Nah, ini maskot ini biasanya sebagai penyerta dari permintaan klien. Kadang-kadang ada dua nih. Ada yang dibikinkan langsung, atau mungkin maskot menjadi utama, baru kemudian logo. Ini biasanya dari awal dari klien memang sudah pingin dibuatkan untuk maskot. Nah, kayak misalnya maskot ini memang cenderung kalau yang luar negeri ini ya, Colonel Sanders, Full Eyed, masih banyak yang logo-logo ini cenderung kalau di luar ini cenderung lebih standar sih. Standar dalam artian begini, pemakaian ini bisa diterapkan di berbagai macam tanpa harus mengubah nuansa warnanya. Nah ini kalau ini kan teman-teman mungkin tahu ya, ini kan logo Alfamart ya. Nah ini memang agak sulit diterapkan di berbagai media atau stationery atau item-item ya. Mengapa? Ini kalau misalnya di logo maskot semacam ini ketika diterapkan kecil, paling kecil 2 cm itu aja udah hilang. Berbeda dari logo internasional ini. Nah, ini kembali lagi bahwa permintaan klien itu seringkali kita juga harus pahami juga. Namun sebagai desainer alangkah baiknya proses-proses pembuatan logo ini dioptimalkan secara lebih keseluruhan lebih sederhana, tidak terlampau rumit. Standarnya juga memang kita hindari warna-warna yang secara gradasi. Mengapa? Ini kan kalau misalnya diubah warna apapun, ini juga Michelin diubah warna pun karakternya juga akan tetap stabil. Kalau ini kan misalnya untuk dicetak, ya kalau misalnya beda warna, ini agak-agak riskan. Nah ini sebagai gambaran aja bahwa dalam sebuah logo ini seringkali klien meminta untuk membuatkan maskot. Ini sementara saya berikan teori dulu ya, nanti prakteknya kemudian. Ini ada logo kombinasi. Logo kombinasi ini ya ada kalau ini kebetulan yang kiri itu adalah kuliner ya, food and beverage digabungkan dengan teks. Kemudian ini juga sama, Lacoste ini merek fashion ya, juga digabungkan dengan teks, kira-kira semacam itu. Nah, kalau kita melihat kembali lagi, kalau melihat dari awal, kita lihat ya, khusus logo yang memang internasional, ini kita sambil diskusi ya, teman-teman bisa ini yang pertama lettermark, kemudian pictorial mark, woodmark, logo abstrak, logo maskot, yang terakhir ada logo kombinasi. Ini kira-kira adakah persamaan dari keseluruhan logo, baik yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Kira-kira seperti apa? Kita sambil diskusi aja sih. Jadi kita cenderung lebih lebih banyak sharingnya sebetulnya. Kira-kira ada yang punya gambaran dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa yang menjadi concern dari sebuah logo? Mudah diingat bukan? Nah, oke. 1. Oh ya. Terus yang lain lagi? Merepresentasikan brand? Udah pasti. Udah pasti. Ya, udah pasti. Tapi memang dari yang 1 sampai ke 6, ini ada satu yang tentunya ini kalau logo luar ya, tentunya ini menjadi dasar kita, oh ternyata harus punya dasar ini nih, kira-kira apa? Kira-kira loh ya. Bukan kira-kira pastinya apa. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikut. Kira-kira apa ya? Apa ya? Simpel mungkin dari pilihan warna. Ya, betul. Simple. Jadi dari logo-logo yang ada ini cenderung warnanya simple. Semua minimal warna. Nah, pertimbangannya ini kan diubah warna apapun, dia fine-fine aja. Dan perbedaannya ini kalau misalnya di Indonesia ya. Nah, ini kira-kira sama Indonesia ini
ini ada sedikit gradasi. Bagus Iya. sih, ya bagus sih. Ini bukan karena bagus atau enggak, tetapi persoalannya adalah ketika diterapkan di berbagai media, maka dia akan riskan berubah warna. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti, saya panggilnya teman-teman aja deh, teman-teman nanti diminta untuk membuat logo, ini bukan perkara bagus nomor sekian. Yang pasti simple dulu, yang pasti. Simple. Nah, supaya gampang diingat. Oke, ini. Ya, silakan, silakan. Yuk. Tadi kan katanya simple ya, itu lebih ke bentuk logonya atau ke warna? Yang pasti adalah ke warna. Warna, berarti betul. Ada batasan nggak? Ada batasan warna gitu? Kalau misalnya warna... betul. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, warna itu kalau misalnya logo luar, rata-rata tuh tidak lebih dari 3 warna. Oke. 3 warna. Itu ya? Diupayakan lebih simpel, lebih bagus. Pertimbangannya bukan bagus ya, tapi memang lebih fleksibel diterapkan di berbagai item. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti akan saya jelaskan juga, nah ini Coca-Cola diubah warna apapun, di bidang apapun, tinggal ngubah-ubah warna, save. Nah, ini kalau saya lupa nih mau menyampaikan juga bahwa logo Coca-Cola ini kira-kira ada sekitar 1000-an alternatif. Kira-kira ukuran tembok itu 3 kali 10 meter. Itu ada ribuan yang dipilih yang ini. Lupa nih, saya cari buku saya kok agak lupa. Tapi kira-kiranya berarti logo semacam ini kalau kita mengajukan ke klien, itu memang paling tidak, ini memang tidak boleh, bukan tidak boleh ya, minimal 1 atau 2 atau 3. Kalau kita ke klien, itu rata-rata memang harus banyak. Itulah mengapa ketika kita menjadi desainer logo, ini kita punya dasar kuat. Dasar kuat itu dari mana? Ya kita memang cari referensi bagaimana agar merepresentasikan perusahaan atau mungkin sekolah atau mungkin institusi. Kira-kira seperti apa? Yang artinya begini, Coca-Cola ini kan sebetulnya di sini bisa dibilang Coca-Cola itu universal ya, universal. Kemudian logo ini memang cenderung lebih apa ya, lebih lebih universal, betul, universal. Kemudian penerapan ini juga menjadi penting, kerukunan. Kemudian ini soliditas ini muncul dari huruf yang saling berkait semacam itu. Kemudian juga Disney ini kalau Disney ya, Disney ini memang ke arah dulunya banyak ke anak-anak ya. Hurufnya cenderung ke arah ke anak-anak kan fun ya. Ini arah ke sana memang. Ini salah satunya di situ. Nah, mengenai detailnya biasanya dasar-dasar semacam ini penting untuk kita jadikan sebagai referensi. Contoh sederhana. Kalau kita memang bikin satu logo aja, ini memang dasarnya apa, kemudian patokannya apa, kemudian bisa diterapkan di beberapa sumber itu apa nih, semua tertulis dalam GSM, namanya grafik standar manual. Nah, kira-kira nanti akan di penjelasan di berikut akan saya sampaikan. Baik. Nah, ini yang, iya ya. Nah, ini yang terakhir, logo lambang. Nah, ini kan memang cenderung apa ya, Mercy juga sama nih, Mercy juga sama. Di situ juga melambangkan yang cenderung abadi ya. Kalau ada model-model semacam ini, BNB pokoknya ada bulatan, kemudian ada kotak di unik semacam ini, nggak ada lain kecuali BNB. Kemudian model-model huruf semacam ini juga sebetulnya juga tangguh ya, tangguh baja. Ini kan model-model semacam ini nggak ada lain kecuali Harley Davidson. Ini juga sama ya, ini kan Starbucks ini memang laut ya. Ini memang Starbucks laut ini banyak yang keindahan sana, kemudian nuansa segar dan lainnya tertuang di sini. Ini tahapannya memang banyak. Ini sementara ini memang saya menyoroti bahwa ini logo sebagai lambang. Biasanya ini diterapkan ke dalam perpaduan ya, biasanya perpaduan antara teks dengan bidang, kira-kira semacam itu.
Nah ini kalau misalnya logo ini kok Starbucks-nya kok kecil-kecil ya. Nah ini biasanya memang tahapannya tidak semuanya bisa diterapkan ke hal yang paling kecil. Cuman ini memang kebetulan memang sudah melalui proses di mana klien juga menyetujui, maka agak sedikit rumit, terutama dalam hal shape-nya agak rumit. Cuman dari segi warna tetap aja kita sederhana, hanya menggunakan 2 warna, kira-kira semacam itu. Terus ya, nah ini yang saya sampaikan. Kriteria logo ini penting ya buat teman-teman nanti kalau misalnya mendapat klien atau menawarkan logo, ini kriteria ini penting untuk kita sampaikan ke klien. Sederhana, mudah diingat ya, unik, yang artinya harus beda dari kompetitor. Ini teman-teman, unik ini mungkin kayak misalnya dulu ada namanya tulip ya, ini juga dulu apa namanya, dulu ada namanya tempat makan itu ada namanya apa ya, tulip ya, lupa saya ini. Tulip ini kemudian di La Tulip ya, itu ditiru oleh orang Indonesia, akhirnya kena isu sama lah ya, ini kan sama-sama apa ya, hampir menggunakan logo yang sama, karena logo itu sebetulnya juga sudah biasanya sudah dimasukkan ke dalam hak cipta. Hak cipta itu memang kalau kita bikin logo apapun dari klien ya, memang nanti ada wilayah di mana kita juga akan mendaftarkan ke hak cipta. Dan biasanya itu prosesnya panjang, bisa sampai 1 bulan atau bahkan 3 bulan. Yang artinya keunikan ini dari pihak ke apa ya, pemerintahan yang menangani logo ini, hak cipta ini, pasti akan cek keseluruhan yang berkaitan dengan logo kita. Yang artinya nih memang kita menghindari yang namanya pelanggaran hak cipta. Di sini penting nih, keunikan itu penting. Ya, biasanya ketika kita mendapatkan order ini memang sebetulnya start awal adalah kita sebagai desainer. Kita cari sebanyak mungkin, kita cari referensi seoptimal mungkin, sehingga kita menghindari yang namanya hampir sama dengan kompetitor. Kira-kira semacam itu. Memang berkaitan dengan apa ya, visual ini agak riskan. Nah, kira-kira semacam itu. Mudah diingat sudah pasti. Nah, biasanya mudah diingat itu artinya kayak misalnya yang abadi ya, abadi kayak misalnya Nike, Adidas, kemudian di situ ada Mercy. Ini kan prosesnya, atau mungkin yang sampai sekarang juga masih dipakai itu logo sebenarnya itu Bayer. Wah, Bayer itu kan juga sama sih, ya, merek obat ya, di situ juga cenderung sampai kapanpun juga kecil kemungkinan diubah. Nah, terus yang lainnya lagi ini berkaitan, berkaitan dengan yang nomor 3, serbaguna. Ini ya, serbaguna ini berkaitan dengan yang 1, 2, 3. Ditempatkan di berbagai media itu aman. Misalnya di tempat di stiker, kemudian di tempat misalnya ditempatkan di packaging, ditempatkan di kain, ditempatkan di misalnya menjadi emblem atau mungkin di stationery, itu cenderung bisa. Yang artinya begini, kalau teman-teman nanti membuat logo, ini paling tidak diperkecil hingga paling tidak 2 cm, itu masih terlihat. Lihat keseluruhan. Mengapa? Biasanya logo itu diterapkan di mana? Di kartu nama. Nah, kartu nama, logo itu paling enggak 2 sentian lah ya, karena itu 2 sentian. Nah, itu yang penting buat kita kita pahami, ternyata membuat logo itu harus dibuat sefleksibel mungkin yang bisa ditempatkan di berbagai item atau media, baik cetak maupun digital, kira-kira semacam ini. Yang tadi sama ya, ini tahan lama, dan pastinya semacam itu, artinya bisa dibuat tahan. Wah, kalau tahan lama berarti pihak desainer rugi dong, nggak ada order lagi. Ya, kita tidak ke arah ke sana, tapi sebetulnya ke arah di mana yang kita lakukan ini bisa apa ya,
image dari perusahaan tentunya juga akan lebih bagus, kira-kira semacam itu. Ya, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita praktek membuat logo. Ya, ini biasa ya. Kalau kita ke klien, ini kita misalnya klien apa ya? Biasanya yang sekarang mungkin teman-teman nanti bisa coba ya. Itu sekarang UMKM itu cenderung lagi nyari banyak desainer sih. Bukan desainer itu, kalau istilahnya tuh orang kreatif lah. Kita ngobrol. Jadi kalau misalnya kita ketemu klien, itu seringkali kita ngobrol aja nih. Misalnya tentang kuliner ya. Tentang jenis makanannya apa, kemudian disajikan di daerah mana, kemudian di situ pembeliannya siapa, segmennya siapa. Ini itu penting tuh. Penting untuk apa? Untuk menjadi referensi bagaimana nanti logo tersebut akan mewakili keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita membuat logo memang jangan meninggalkan apa yang dinamakan catatan. Nah, catatan inilah penting yang nantinya akan kita rumuskan minimal dari visual. Nah, kira-kira semacam itu. Ya, terus. Nah, ini saya kebetulan ada pernah membuat logo tentang ini ada kelewat. Nah, ini. Jadi ya kebetulan dari Chinese ya. Chinese minta dilogokan logo, ini belum mempunyai logo nih. Oke, nah tahapannya adalah ini karena memang kita sampaikan ya biasalah ya karena memang perusahaan Chinese ini salah satunya nih kebetulan saya masih lengkap datanya. Menu utamanya daging babi, Pak. Ya. Menu utamanya daging babi ya. Iya, kebetulan memang kliennya dari rumah makan yang menyajikan babi, kebetulan ya. Ya ini kita begini ya. Kita tidak masuk wilayah yang tentunya babi haram atau enggak. Tetapi namanya klien, klien itu harus kita kita tampung apa keinginannya. Mas, ini kita nanti menu utamanya babi ya, no. Oke, no. Ya kita isi goyang aja lah babi ya, oke. Babi. Nah, babi kita catat babi itu seperti apa. Nah, kita babi, kemudian namanya rumah makan babi itu biasanya ada panggang atau grill. Nah, grill. Kemudian ada yang namanya ini makanan yang sebetulnya udah ya kita bilang bahwa universal dan sudah mendunia lah, kira-kira semacam di dunia juga banyak yang berharap bisa go internasional, kira-kira semacam itu. Ya, kita kan namanya jualan ide ya. Paling tidak kita juga sedikit ada sedikit imajinasi lah, kira-kira semacam itu. Ini penting buat kita untuk beyond lah, ke depan mau seperti apa nih. Nah, ini kita harus sampaikan bahwa ini rumah makan ini bagus, prospeknya bagus. Berharap karena kondisi sekarang online sangat memungkinkan dikirim mungkin mentah ke berbagai negara, sangat memungkinkan saja. Ini karena punya teman ini kan juga jualan gudeg. Nah, gudeg ada, sambal juga ada. Nah, itu dikirimnya yang pesan orang Amerika, yang artinya ternyata bisa juga. Dan memang kondisi sekarang sangat memungkinkan udah ke internasional sih. Nah, ini kan penting buat kita juga memahami bahwa apa yang kita lakukan ini memang sangat global. Contoh sederhana, saya punya saudara juga itu jualan soto di Surabaya, tapi soto tersebut yang pesan orang Sumatera misalnya. Nah, sekarang udah ada soto beku. Nah, ini akhirnya soto beku dikirim sampai ke luar Jawa bisa. Nah, inilah yang kemudian dikaitkan dengan pembuatan logonya seperti apa nih, yang artinya mengglobal seluruh Indonesia. Nah, ini kan satu nilai yang tentunya kita harus pahamin bahwa ketika kita menawarkan ke klien, itu memang baiknya juga itu bisa berjangka panjang nih, kira-kira semacam itu. Ya, ini kita sudah tadi juga udah, kemudian kita terapkan ke digitalize. Ini ada babi, panggangan, bola dunia, dan pisau garpu. Ini kira-kira tahapannya memang ada yang kepotong, tapi kira-kiranya hasil sketsa ini karena
sketsa ini nantinya akan dijadikan digital, maka perlu penyederhanaan shape atau bidang, kira-kira semacam itu. Kita sudah ada. Nah, dari gabungan-gabungan ini, nah ini perlu penjelasan panjang. Yang ini adalah globalisasi, ya mengglobal. Kemudian ini ada ini kaitannya dengan misalnya panggangan, ya api. Kemudian ini juga nih, yang di sini Big Bar ini ada garpu sama sendok. Teksnya pun juga kita cari yang kira-kiranya bisa kolaborasi dengan bidang yang ada. Kira-kira semacam itu. Nah, ini pola-pola semacam ini, walaupun kayak misalnya dunia ya, walaupun nanti penerapannya juga sebetulnya juga kita sederhanakan. Pertimbangannya lagi adalah kita perlu membuat sesimpel mungkin agar yang kita lakukan ini bisa diterapkan paling tidak sekitar 2 cm. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini juga. Nah, gini, jadi kira-kira semacam ini. Nah, ini memang kembali lagi permintaan klien ya. Permintaan klien ya, yang artinya kita ada sedikit toleransi juga bahwa yang namanya logo ini memang kita hindari semacam ini sebetulnya ya. Ada warna gradasi. Itu sebetulnya yang kita hindari. Cuman karena klien ini ya kita memang sedikit toleransi, karena ya memang kita juga dianggap profesional. Bisa nggak? Ya akhirnya sedikit toleransi, ada sedikit gradasi. Nah, ini yang teman-teman juga perlu menyadari bahwa yang penting simpelnya sudah dapat. Tapi ini juga ketika diterapkan ada gradasi, ini memang kita sampaikan hanya diterapkan di beberapa item saja, tidak keseluruhan. Kita lihat. Nah, di keseluruhan biasanya hanya boleh ditempatkan yang Mas, Bro, Cik. Nah, Cik panggilannya itu ya ini hanya bisa diterapkan di bidang hitam aja ya. Bidang hitam, dan di situ hanya sedikit gradasi yang tentunya tidak banyak menggunakan perbedaan warna. Selebihnya selalu menggunakan warna-warna yang flat, kira-kira semacam itu. Nah, ini kan penting untuk teman-teman juga menyadari bahwa kembali lagi simple. Kembali lagi bisa diterapkan dengan minimal warna. Ini maksud kita kalau misalnya diterapkan di misalnya goodie bag warna biru, goodie bag warna pink dan hijau seluruhnya menggunakan warna hitam. Nah, teman-teman kalau ini ada satu hal, ketika teman-teman nanti menggunakan warna warna kuning, kita hindari warna yang sifatnya putih atau bidang putih warnanya kuning. Nanti khawatirnya juga akan nggak terlihat. Lebih baik aman tuh hitam. Kecuali kalau misalnya warna-warnanya itu memang warna-warna yang kuat, sangat boleh misalnya merah, itu sangat memungkinkan putih. Tapi putih pun juga kita hati-hati bahwa dengan menggunakan bahan dasar yang percampuran, itu juga percampuran sebagai bahan ya, bukan logo. Ini juga hati-hati. Cukup dengan warna yang kuat, hitam atau putih. Yuk silakan. Kan katanya warna kuning dihindari, warna putih dihindari yang mana ini. Itu kalau warna kuningnya kayak dinaikin itu Q-nya, itu bisa nggak? Baik, nanti kita akan praktekkan. Okay. Nah, memang warna kuning ini seberapa pun kuat walaupun ditambah dengan warna lain, misalnya sampai 30%, itu masih agak mengkhawatirkan. Misalnya kuning kilo 100, cyan 30 itu agak sedikit mahal. Kecuali kalau sampai 50%, ini sudah berani. Jadi warnanya hijau, kira-kira semacam itu. Ini pertimbangannya begini. Mengapa memang kita juga menghindari persentase yang tipis? Kembali lagi kalau misalnya teman-teman nanti di sablon misalnya, sablon beda tempat bisa beda warna. Nah, itu khawatirnya nggak terbaca nantinya, nggak tampil secara visual. Oke, nanti ini yang penerapannya. Jadi kalau misalnya kita bikin logo, ini perkecilannya ini paling tidak kalau misalnya ini 2 cm minimal 2 cm dari keseluruhan, kira-kira semacam itu. Nah, terus yang lainnya lagi adalah diupayakan memang logo itu
ketika dibuat satu warna itu cenderung aman. Nah, itu rata-rata kita coba, kalau misalnya banyak warna yang tadi kita sampaikan, misalnya warnanya sampai 5, 4 atau 5, itu memang agak sedikit ekstra untuk memikirkan bagaimana membuat logo menjadi satu warna. Nah, mengapa logo itu perlu satu warna? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira, mohon kita sambil sharing. Kenapa perlu satu warna? Misalnya seperti apa? Penggunaan satu warna. Kenapa harus di satu warna? Kira-kira kenapa? Ya mungkin kayak kata Bapak tadi, pengaplikasiannya dia lebih gampang. Betul. Nah, biasanya diterapkan di kalau mungkin teman-teman karena komplit ya, nantinya itemnya diterapkan di stempel. Jadi perlu satu warna. Jadi kalau kita, Pak, kan di stempel sekarang udah warna. Nah, warna pun sebenarnya juga terbatasi. Tapi kalau misalnya menggunakan satu warna stempel, kemudian di situ form yang hanya satu warna. Nah, itu juga sebetulnya bisa diterapkan, kira-kira semacam itu. Kemudian misalnya ditampilkan di stiker satu warna. Nah, itu juga sebetulnya efisien di harga juga sih sebetulnya. Nah, kira-kira semacam itu. Ya, baik. Nah, nah ini sebelum ke sana, kita nanti akan sedikit praktek ya, bahwa penggunaan logo. Oh ya, ini logo nanti kita juga akan logonya kita banyak menggunakan Adobe Illustrator. Oh ya teman-teman, di antara teman-teman adakah yang belum sebentar ini kok sabar kecil dulu. Share screen-nya. Saya stop share dulu sebentar. Saya stop sebentar buat. Nah, oke. Sekarang kembali lagi untuk share screen. Oke. Ya, oke. Adobe Illustrator, oke. Nah, ini presentationnya ini nanti penjelasan nanti aja dulu ya. Kita satu persatu praktek dulu. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini pembuatan logo ini memang karena logo ini banyak menggunakan bidang-bidang sebetulnya. Bidang-bidang yang ada. Kemudian kayak misalnya saya coba menggunakan, saya akan pilih satu ini ya logo. Nah, saya coba pilih ini golden. Nah, bagaimana membuat logo yang artinya berawal dari sketsa. Ini sketsa. Logo sketsa. Oke. Sketsa. Oke. Ini saya ambil yang mana ya? Oke. Oh, sebentar nih saya ngambil yang. Nah, oke. Saya ambil yang gampang aja. Yang satu logo misalnya. Nah, oke. Ini logo atau ini aja deh. Ya, oke. Ini logo ini. Saya copy ya. Kita copy. Ini anggap aja ini kita udah ACC ya. Penggunaannya di edit paste. Ya, oke. Ini anggap aja kita sudah sketsa. Nah, teman-teman kalau misalnya ketika membuat logo semacam ini, oh ya, saya bisa diinfo di antara teman-teman, ini ada yang belum pernah menggunakan Adobe Illustrator nggak? Nanya aja sih. Saya udah sering sih. Jadi... Oke, baik. Ya, sering ya, baik. Nah, yang teman-teman ada yang belum pernah menggunakan Adobe Illustrator, bisa diinfo? Ada? Oh, belum ya? Oke, baik. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya menggunakan membuat logo, ini Adobe Illustrator ini sangat fleksibel, sangat enak lah. Sangat enak untuk kita jadikan salah satu tool membuat logo. Ya, ini anggap aja teman-teman membuat logo ini sudah ACC ya, sudah ACC dari klien, proses sudah panjang. Sketsa ini biasanya kita ke ACC. Untuk ACC sudah oke.
Nah, barulah kita mainkan di Adobe Illustrator. Ya, kita sudah bisa menggunakan potret pakai handphone. Kemudian di copy paste ya. Nah, biasanya untuk pembuatan logo semacam ini, teman-teman juga ini ada namanya layer ya. Nah, teman-teman, teman-teman logo ini yang nantinya akan kita trace, kita jadikan modal untuk digitalize. Ya, kita perbesar dikit ya, besar dikit. Ya, oke. Ini contoh sederhana dulu, nanti kita bisa praktek yang lebih unik lagi. Ini perpaduan yang sudah ada dan kita nanti akan imajinasi. Oke. Nah, di sini teman-teman logo yang sudah di place sebaiknya kita buat serapih mungkin. Kita klik ya, kita klik. Kemudian kita mainkan. Ada yang namanya di sini ada namanya view ruler, show ruler. Oke. Nah, kita mainkan. Nah, oke. Kita menggunakan garis bantu supaya nanti enak untuk membuat. Nah, satu. Kemudian yang kanan kiri juga sama. Yuk, silakan. Yuk. I'm loving it. Ini bagian logo juga. Kenapa? Ini yang bawah M ini kan, I'm loving it. Ini bagian logo juga. Ini logonya sih di sini saya hanya placingnya ya. Menggunakan di M, di MACD. Ini aja sistemnya. Ini MACD. Ini menggunakan atau saya praktek untuk teknisnya, sudah ke arah teknis. Ya, jadi teknis. Anggap aja kita udah ACC. Penggunaan logo. Saya pikir ini logo campuran kayak tadi kan ada. Oh ya, benar. Ini sebetulnya ini teknis sih. Ini ke arah teknis. Ini bisa jadi kayak tadi yang perpaduan juga mungkin. Tapi ini kita membahasnya ke arah teknis. Ke arah teknis saja. Tapi pilihan. Jadi nanti bisa langsung praktek. Kira-kira membuat logo yang sudah di ACC. Itu seperti apa? Kita langsung praktek. Jadi gampang. Jadi bukan hanya sekedar informasi secara teori. Tapi kita langsung praktek menggunakan Adobe Illustrator. Ya, kembali lagi. Sebaiknya teman-teman membuat, langsung praktek. Ya, oke. Sebelum praktek, kira-kira ada yang tanyakan nggak dari penjelasan tadi? Ya, teman-teman kalian, Pak Jenderal, maaf izin. Oh, monggo. Ya, teman-teman sekalian mungkin seksi teori ya mungkin sudah selesai dan nanti bisa tanyakan setelah nanti di akhirnya dan kita akan coba masuk ke sesi praktek nih. Jadi memang karena waktu yang terbatas tadi prosesnya ini udah masuk ke proses digitalize ya gimana tadi konsep yang sudah ada katakan sudah sampai sketsa kemudian di ACC lah dengan pelayan dan seterusnya kemudian nanti akan dibuat digitalize agar menjadi lebih rapi ya dan juga lebih apa ya bahasanya mungkin lebih solid ya Pak Jenderal ya. Oke, teman-teman tanyakan di sini sampai sini terkait dengan teori yang tadi sebelum kita praktek silakan bisa melalui chat atau silakan langsung aja. Baik, silakan. Cara ini udah ngerti, paling yang tadi aja itu. Tadi itu kan logo campuran atau apa? Oh iya. Ya ini ya. Nah, iya. Bisa logo lambang bisa. Ini ada yang ke ini. Nah, kira-kira semacam ya. Kira-kira nanti kalau misalnya teman-teman ini pilihan bisa kombinasi. Ini kalau kalian tadi memang ke arah, nah logo ini ada logonya kan teksnya biasa ya, plus teksnya biasa, tapi ada lambang ada di situ. Kira-kira sama. Ini logo lambang sebetulnya. I'm love it. Kira-kira semacam ya. Oke. Ada lagi silakan. Tadi silakan yang lainnya. Silakan tadi. Ada lumayan ada 3 sih. Tapi sip. Untuk silakan. Yang tadi kan masalah yang unik tadi, apakah pada saat buat logo nih, kita udah buat logo nih, udah sama fontnya atau segala macamnya, tiba-tiba kita ternyata mirip sama logo orang lain. Padahal GSM-nya udah kelar tuh, GSM-nya udah ada ininya. Nah itu gimana tuh? Apakah emang harus kita cek dulu? Masa sih cek hak cipta dulu? Buat logo terus gimana? Kayak gitu gimana? Oke, baik. Saya bantu Pak Jenderal pertanyaannya. Ya, baik. Jadi mungkin terkait pertanyaan Mas tadi siapa? Surya. Mas Surya ya. Jadi satu terkait dengan hak cipta, yang kedua mungkin salah satu fungsi logo kalau nggak salah juga berbeda ya. Nah mungkin di sini
memang ada dua hal ketika kita belum mendesain, juga bagian yang berbeda Pak Jendro gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang logo berbeda ya. Satu, dan kedua mungkin silakan dijelaskan Pak Jendro mengenai hak cipta juga. Silakan. Baik. Nah, ini memang perlunya kita desainer sebagai desainer memang harus banyak membaca buku sih memang sih. Pertimbangannya adalah ketika sudah membuat logo, GSM sudah jadi, ternyata dari pihak klien minta di hak cipta. Nah, dari hak cipta tersebut yang nantinya pasti juga cek recheck. Nah, ini memang akan menjadi blunder buat desainer ketika kita memang mungkin kurang referensi. Mungkin perlu banyak terutama internasional ya. Banyak perlu banyak membaca, cari referensi internasional yang berkaitan dengan logo tersebut. Pertimbangannya adalah ketika nanti klien kita minta, Mas nanti minta tolong ke hak cipta ke hak cipta ya. Nah, itu karena prosesnya rata-rata sebulan 2 bulan lah ya. Dan hampir mirip. Itu kita lebih itu sebetulnya menjadi secara moral itu tanggung jawab kita sebagai desainer. Iya, sedikit nama Jendro. Ya, sebetulnya desainer sekarang itu lebih mudah ya karena kan dicari di Google pun sudah banyak kelihatan, jadi bisa mencari alternatif lain. Berbeda dengan mungkin tahun 2000-an. Saya ingat waktu jadi masih kreatif desainer tahun 2000, ketika Google belum ada gitu ya. Google belum ada dan lain-lain. Jadi kita belum, jadi ya kita merancang aja ketika ketahuannya seperti itu. Nah, sekarang saya rasa lebih mudah karena sudah ada source banyak sekali sehingga kita bisa antisipasi sebelum kita membuat gitu Pak Jendro ya. Betul. Ya. Betul. Ini jadi memang kalau dibandingkan, kalau istilah lagunya Pharrell tuh ojo dibanding-bandingke lah. Padahal. Nah, itu kalau teman-teman sekarang ini, kalau saya rasakan ya, kita sebagai komunitas desainer, dulu sama sekarang terus terang aja lebih nyaman sekarang sebetulnya. Cari source-nya itu jauh lebih banyak, lebih gampang, tinggal klik Google mana yang ada, mana yang belum. Itu kita bisa bisa kita kembangkan. Antisipasi Pak ya. Antisipasi betul. Kalau misalnya bagi desainer pemula ya mungkin ya, itu desainer pemula ini memang ada unik ya di antara kita tuh, ada sedikit kesepakatan tak tulis. Kalau dulu memang amati, tiru, modif. Nah, kalau sekarang nggak usah amati, tiru, modif, udah gitu, hanya hilang. Oke. Aku sering sih. Nah, iya, tiru, modif. Ini kaitan-kaitannya juga sebetulnya nggak, kalau pakai amati kelamaan udah tiru, modif. Benar. Tapi gini, maksud saya begini. Ini memang tidak sederhana itu. Biasanya kalau kita ke klien, paling tidak kita memang by sketsa dulu. Terus aja sketsa dulu. Jadi kalau misalnya kita presentasi, memang tahapan tadi ada ya, brief, kemudian sketsa, baru digitalize. Tahapan sketsa ini paling tidak kayak kita bikin komik juga, paling tidak sekitar maksimal 3 kali untuk revisi. Nggak bisa lebih. Dan biasanya teman-teman juga perlu pahami juga bahwa ketika bikin logo ya harus ada kayak misalnya kita bimbingan ke anak-anak ya, ke siswa atau ke mahasiswa, ada sign ya, itu berapa kali revisi. Dan bagusnya itu di saat sketsa, jangan sudah digitalize. Digitalize itu hanya penyempurnaan aja, ribet. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi pentingnya untuk teman-teman mengajukan sketsa dulu. Kayak misalnya membuat font. Teman-teman pernah nggak teman-teman pernah buka Dafont nggak? Sering. Oke. Yang dilihat apa di situ? Dafont. Jenis font sih. Kayak jenis font, kita desainnya cocoknya sama sans serif. Berarti kan aku nyarinya sans serif. Oke. Terus itu kayak gitu sih. Ya, baik. Nah, sekarang karena sudah melek hak cipta, maka penggunaan font ini akan jadi PR buat kita desainer. Kita nggak bisa semata-mata mengambil font. Betul. Coba cek di Dafont, pasti di situ keterangan hanya boleh untuk
promosi. Iya Nah, betul. kita harus baca itu. Tidak boleh untuk komersial, harus kita cek. Contoh sederhana. Ini bahkan saya memang punya cerita dari teman desainer itu logonya dipakai sama ayam geprek Pak Gembus. Nah, ribet lah ini Pak Gembusnya ribet lah. Yang memang berapa puluh juta ke teman itu. Karena desainernya nggak tahu, yang bikin siapa nggak tahu, di Pak Gembus itu mungkin ya udah bikin aja, ngambil, udah pokoknya ngambil aja. Nah, itu ketika ngambil teman yang karena kebetulan yang membikin logonya itu ayamnya itu, wah udahlah kena komplain lah berapa puluh juta. Nah, ini yang hati-hati bahwa kita memang harus melek informasi. Terus hal yang lain lagi adalah karena memang buat logo, membuat font ini proyek yang menjanjikan, maka teman-teman bisa lihat semua yang tidak berbackground seni rupa, nggak berbackground seni, nggak berbackground kreatif, itu semua membuat logo. Font. Coba dicek di Dafont, ada yang namanya City Font, Joko Font, Mulyo Harjo Font. Nah, itu karena potensinya membuat logo itu atau Dafont atau font itu, teman-teman saya itu juga udah puluhan juta per bulan loh ya, download. Itu yang penting. Nah, oke. Kita tidak membahas ke sana, nanti nggak praktek-praktek nanti. Baik, lanjut. Silakan Pak Yunur dan juga yang praktek yang... Ya, baik. Silakan. Nah, ini tadi udah. Kita lanjut ke... Bentar, ini kok. Implementasinya. Implementasi, baik. Saya close dulu nih, buka apa? Buka. Nah, saya kembali lagi ke sharing. Ya, baik. Nah, ini teman-teman, ini perlu dari sketsa tadi, perlu kita membuat garis bantu untuk merapikan. Ya, ada dua nih, ini cari yang pertama dulu, kemudian yang ini ya sudah, kemudian yang ini juga perlu setting ya. Ya. Nah, di sini kita cek di sini ya, baiknya ini kita beri nama misalnya garis bantu. Garis bantu. Ya, sekarang sebaiknya kita kunci. Ya, kita sekarang mau ke outline. Sebaiknya teman-teman memberikan ini ya, memberikan nama ya. Ya. Ada beberapa cara membuat logo biar efisien. Yang pertama, memang kita bisa pergunakan pena ya. Satu. Nah, ini kenapa? Nah, Nah, ya gini kita berikan warna ya. Nah, warna. Ini kenapa menggunakan garis bantu supaya ini hasilnya cenderung rapi. Dan teman-teman untuk rapi ini ada tanda merah ya. View-nya ini baiknya smart guide-nya diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan, maka kita agak sedikit meraba-raba nih. Di mana nih? Mau tepat atau enggak? Tapi kalau menggunakan garis bantu yang smart guide-nya diaktifkan, smart guide, maka, nah, kelihatan ya tanda merah ya. Tanda merah ini berarti udah presisi. Kemudian, nah ini ada guide, ada muncul. Nah, klik. Ini cenderung, nah ini biar nggak lari-lari, saya pencet shift nih. Nah, Nah, kira-kira semacam ini. Ini hasilnya cenderung lebih, nah, lebih sempurna. Kita lihat. Nah, kemudian ya kita cek sampai bawah gini ya, kita shift ya. Nah, ini ada garis bantu, klik. Nah, guide ya, klik klik titiknya samakan yang tadi. Nah, terus yang ini juga guide-nya ada. Klik. Nah, klik Kita cek. Guide-nya kita matikan dulu ya. Sorry. Nah, semacam ini.
Ini ada guide, ya ini perlu perapihan. Ya, oke, oh ya, kita kelewat sedikit tapi oke. Untuk yang dua semacam ini kanan maupun kiri, nah sudah rapi. Kita bisa klik mouse kanan. Oh ya, oke. Klik mouse kanan untuk ke transform ke reflect. Nah, di sini bukan oke tapi copy. Nah, ini enaknya kita pakai garis bantu ini udah presisi. Barulah kemudian kita atur, kemudian kita namanya. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, selanjutnya tinggal kita isi warna sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi misalnya ke kuning. Nah, oke. Oh, outline. Nah, ini guide-nya bisa kita nonkan. Nah, kira-kira semacam ini. Terus yang kedua lagi, yang kedua, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan garis bantu yang lain. Misalnya kita cek ya. Oh, maaf. Ini mungkin kita coba. Kita copy, kita ke artboard. Kita tambahkan ya. Oke. Ctrl V, edit, paste. Ya, oke. Sini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman dalam membuat semacam ini kita bisa menggunakan ya selalu ya kita presisikan sesuai ini aja. Tadi udah ada. Nah, oke, sip. Cek. Oke, kemudian yang logo tadi kita matikan ya. Sorry, kita kunci. Klik. Klik kita ke outline. Tetap. Nah, klik satu. Kemudian klik tengah ya. Tengah ya untuk kita presisikan. Saya pencet shift nih supaya nggak gerak-gerak. Saya pencet shift supaya nanti, nah lurus. Macam ini. Kemudian, oh sorry, ini outline dulu ya. Oke, outline. Ya kita mungkin warnanya merah. Oke, agak perbesar deh. Nah oke. Yang terakhir, nah kita klik sini. Nah kita tarik sesuai dengan, nah ya udah jadi ya. Terus yang lainnya lagi kita pas. Oh ini kurang pas, dikit. Oke. Kita tarik sedikit ya. Ya, saya pencet shift nih. Oke. Oke. Ya. Nah, oke. Kemudian kita pergunakan stroke. Nah, oke. Stroke sesuai dengan kebutuhan misalnya semacam ini. Oke. Kita ambil yang paling lebar. Oke. Oke. Bentar ya. Oke, ini jadi. Kemudian setelah stroke ada, kita mainkan dia sebagai bidang. Fade ke outline stroke. Ya, oke. Outline stroke. Kita lihat. Biar nanti kelihatan sementara kita pergunakan ini dulu, Mas. Ya, kita pergunakan ke, oke. Oh, besarnya tinggal kita sedikit mainkan. Memang sedikit agak panjang dibanding yang pertama tadi karena agak sedikit merapikan. Yang pertama bisa merapikan sini atau kita coba lagi ya, tambahkan permainan lagi satu. Nah, kita mainkan yang namanya Pathfinder. Oke, klik misalnya semacam ini ya. Sebentar ini kita coba ke, mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita coba warna merah deh. Nah, oke. Oke. Nah, kita Pathfinder, kita mainkan di sebelah sini. Kita ke bagian luar untuk, nah oke. Satu, kemudian yang kita aktifkan dua-duanya, barulah kita mainkan ke Pathfinder. Pathfinder itu fungsinya adalah memotong ya
Oke, ini sudah kepotong. Oh ya benar. Coba kita cek lagi. Oh sorry, ini ada yang perlu ditambahkan yang sampai ke titik akhir. Ya, sampai titik akhir. Ya, ya sini potongan ini coba. Ya oke. Lewat. Kita 14-in, kita cek. Oke, ya. Kita main Pathfinder untuk ya bisa yang dari, nah sudah rapi macam ini ya. Nah rapinya kita ada dua tadi, ada dua cara ya, biasalah kita yang ini merapikannya agak sedikit panjang. Kita menggunakan Pathfinder untuk ya. Satu lagi ya, kita kembali lagi ke ya oke. Selebihnya kita isi warna. Ya oke. Nah, sebelahnya juga sama sih. Kita udah rapi. Kita copy, transform ke reflect, copy. Nah, oke. Tinggal kita geser sesuai dengan. Nah, kita kira gitu. Nanti selanjutnya kita matikan ya. Oke. Nah, ke Pathfinder lagi. Oke. Ya, kira-kira semacam ini. Nah, logo. Nah, kembali lagi bahwa yang kita lakukan ini tracing dari yang sudah ada. Kalau misalnya kita bikin model yang baru lagi, kita coba ya. Namanya juga mencoba. Kita bisa bermain-main dengan yang namanya permainan bidang. Contoh sederhana. Kita akan new. Kayak misalnya teman-teman suka melihat pattern-pattern ya, pattern-pattern yang bidang-bidang. Oke, misalnya semacam ini kita bikin logo-logo. Ya, enaknya teman-teman ini kembali lagi. Kalau teman-teman menggunakan apa? Menggunakan AI, sebaiknya kita juga view-nya ini kita selalu aktifkan Smart Guide. Kita coba ya, Smart Guide. Oke, sama. Kemudian kalau misalnya kita bikin lingkaran setengah lingkaran sama ya. Kita kalau Smart Guide itu enak nih. Kita misalnya bikin logo, oke. Ya, otomatis kalau misalnya menggunakan Smart Guide sangat enak. Oh, sebentar ini kita nonkan. Oke. Ya. Kemudian kita ingin mengurangi bagian sini. Sama sih kalau misalnya ingin mengurangi, tentunya juga kita bisa menggunakan close semuanya ke Pathfinder. Ya. Nah, di sini kita tinggal yang bagian sini, divide ya. Nah, kita sudah menggunakan penggabungan secara, semacam ini. Coba kita cek, untuk pewarnaan juga sama. Ini pewarnaan kita tinggal, ya. Nah, model semacam ini kita banyak menggunakan memang logo-logo itu seringkali kita menggunakan Pathfinder. Oke. Nah, terus kita akan coba model-model yang lain. Yang pasti enak itu kalau misalnya kita teman-teman buat logo, itu enak kita menggunakan bantuan bidang-bidang sebetulnya. Bidang-bidang, kemudian kayak misalnya semua akan lebih mudah ketika lebih rapi dibanding tadi merapikan dengan langsung dari sketsa. Sketsa itu pasti ketika kita buat bidang cenderung nanti dibantu garis bantu tadi cenderung lebih rapi. Nah, sekarang kita akan coba lagi misalnya model logo misalnya SS lah. SS ya, oke. SS, ini kita juga menggunakan buat S, ini juga menggunakan bidang-bidang. Misalnya, oke. Full bidang-bidang. Shape ini penting banget buat kita tarik bersama. Oke, oke, bidang. Kita beri warna ya misalnya semacam ini. Stroke. Oke. Ya. Ya, oke. Nah, oke.
kemudian kita coba putus ya, putus kita gunakan scissor, kita klik di bagian sini, kita delete. Nah, oke. Nah, sini kita bisa bermain-main untuk, nah, kita bisa copy atau klik mouse kanan, transform, reflect, copy satu. Oke. Nah, kita bagian, nah, kita bisa ke ya, putar lagi. Nah, oke. Macam ini ya. Oke, semacam ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin gandeng, tapi ya ini kepanjangan. Nah, sebaiknya kepanjangan ini kita bisa menggunakan bantuan minus ya. Kita klik aja sini. Oh, kok minus, sorry. Plus ya. Sorry, kita plus. Kita klik sini. Kemudian kita balik ke sini untuk kita klik sini untuk kita delete. Oke. Nah, selanjutnya kita nanti akan bikin apa? Bikin bidang tersebut ada di depan, ada di belakang. Sebaiknya ini masih berupa garis. Agar menjadi bidang, maka kita ke pad ke outline stroke. Nah, sudah jadi bidang. Cuman ini masih sendiri-sendiri nih kita lihat. Ya, maka ketika ingin gabung kita ke PP mana P? Ya, ini S. Kemudian kita ingin membuat, nah, ini misalnya S. Oke. Kita misalnya warnanya bebas saja ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman, ini dari klien, ini pingin yang di orange ini ada di belakang. Yang ini ada di depan. Nah, ketika send to back, nah, dua-duanya ada di belakang. Padahal pingin menggunakan bidang ini di depan, ini belakang, atau sebaliknya. Maka di sini ada namanya shape builder. Kita coba ya, kita aktifkan dua-duanya. Kemudian kita shape builder. Ya. Nah, ini sudah misalnya tinggal ke arah merah. Oke. Ya, kira-kira semacam ini. Dan sebaliknya. Jadi kalau teman-teman menggunakan shape builder ini, maka yang kita atur bisa sesuai dengan keinginan kita. Contoh lagi, misalnya supaya teman-teman nanti menggunakan shape builder itu, teman-teman mungkin ada logo yang tipis-tipis macam ini, tapi ingin ada depan belakang ini menjadi lebih kelihatan. Oke, coba kita lihat. Warnanya mungkin agak gede aja deh. Biru. Kemudian di sini ada namanya, nah, oke lah. Kita mungkin warnanya. Nah, oke. Baik. Ini kalau misalnya di arrange send to back, nah maka kedua-duanya muncul di belakang. Misalnya ini ya, kita ada 3 ya, misalnya. Oke, kita lihat. Nah, oke, ini ya. Ada 3, sebentar kok kurang bagus. Oke. Ya, misalnya warna, oke lah. Misalnya warna, oke, kira-kira semacam ini. Maka ketika kita membuat logo semacam ini, nah, misalnya semen 3 roda lah ya, kira-kira semacam ini, semua harus berwujud menjadi shape bidang outline stroke. Nah, ini udah outline stroke. Kira-kira yang ini mau dijadikan
yang di sini, oranye ada di depan biru. Maka kita aktifkan dua-duanya. Maka ketika shape builder, nah, kayak semacam ini. Ini yang biru dan biru. Biru muda dan biru tua. Pinknya yang ini di depan. Maka kita ke shape builder lagi. Oh, sorry, klik di sini. Oh, ini udah ada ya. Klik sini. Kita cek. Ya, nah, ini biru. Biasanya untuk shape builder semacam ini, ketika sudah dilakukan, kadang-kadang ada yang tidak aktif, tapi kita cek kembali apakah memang bisa send to back atau bring to front. Karena ketika kita menggunakan shape builder, seringkali ini kok nggak bisa depan belakang, mungkin sudah masuk ke bidang yang sebetulnya kita ganti. Maka salah satu solusinya tinggal kita main bring to front atau send to back. Kita cek. Nah, tadi sudah selesai ya, bring to front atau send to back. Nah, kira-kira semacam itu menggunakan shape builder itu mempermudah kalau misalnya kita mau membuat logo yang depan dan belakang itu bisa lebih mudah kita atur. Nah, kira-kira sampai sini silakan ada yang tanyakan silakan. Oke, luar biasa sekali Pak Jendro. Ya, teman-teman silakan yang menanyakan waktu kita terbatas. Oh ya, teman-teman sekalian sebelum sambil menunggu pertanyaan, teman-teman sekalian silakan di ruang chat bisa mengisi form kehadiran webinar ya, sehingga nanti itu bisa digunakan juga sebagai nama untuk di sertifikatnya. Ya, silakan diisi. Ya, silakan teman-teman sekalian yang menanyakan baik berupa yang masalah konsep maupun berupa teknis dari Pak Jendro ya. Ya, sebetulnya pengen saya share cuman waktunya aduh ternyata nggak terasa. Mas, aku nanya dong. Ya, silakan. Ini kan kalau misalnya gambar sketsanya jelek, tapi ibaratkan bisa ngetrace lah, kan aku biasanya tuh udah sering lah nge-tracing, tapi sketsaku jelek, itu gimana nih Mas katakannya? Atau kalau sketsa aja dibagusin dulu kah? Enggak. Tapi karena sketsaku jelek, aku bisa tahu konsep logonya gimana, jadi tetap bisa ngerjain gitu. Ah, betul. Nah, kembali lagi, ini kita tidak bicara jelek atau bagus, enggak. Sketsa ini seringkali saya juga ketika ketemu klien, selama klien ACC dan di situ kita juga bisa menjelaskan konsepnya, tentu juga tidak menjadi salah. Ini tidak menjadi salah. Berarti ini udah ACC ya, ketika udah sign berarti boleh lanjut ke digitalize. Kira-kira gitu. Langsung. Berarti asalkan temanya sama konsepnya pas, klien oke, baru kita ACC gitu ya. Walaupun ya ibaratnya gambarnya masih berantakan lah. Iya, tapi gini, maksudnya gini, Mas. Maksud saya kalau misalnya kita juga ketika menyodorkan ke klien, itu juga kertasnya juga jangan kertas buku tulis. Artinya ini udah benar-benar ada tanda tangan sign. Nah, ini udah oke, sign. Nah, kira-kira gitu. Memang harus rapi sih, makanya kenapa desainer itu meskipun sketsa, tapi kertasnya juga kertas yang paling nggak tetap kertas yang karton bagus lah. Kira-kira semacam itu. Ini saya bisa saya tunjukkan ini Mas. Ini sambil teman-teman silakan silakan menanyakan. yang lainnya sambil mungkin melalui chatting juga boleh sambil Pak Jendro menjelaskan jawaban untuk Mas. Oke, ini saya sambil tunjukkan sebentar ini. Oh, sebentar nih saya stop share dulu, saya ngambil file dulu soalnya. File dulu. Ya, oke, ini saya ambil file dulu nih misalnya. Ini file saya ada. Oke, ini saya share kembali. Nah, share.
Ya, ini saya share kembali. Nah, ini teman-teman kalau misalnya buat logo project ini ya, mudah-mudahan bisa gambarnya semacam ini. Nah, ini memang nanti tetap buat GSM ya. Inilah kenapa. Nah, ini juga sama ya. Ini, sorry. Ini ada. Nah, awalnya juga semacam ini. Ada brainstorming. Kemudian kita jadikan ini Chinese juga sih. Ya, kita nggak pernah tahu klien kita siapa, tapi paling tidak. Nah, untuk membuat logo semacam ini terus terang aja sebagai desainer ini harganya terus terang aja juga tidak murah dan kita dihargai untuk itu. Selama kita bisa menjelaskan konsep termasuk GSM-nya secara rapi. Nah, ini harganya tinggi nih Mas. Ini kalau saya juga ingin dorong teman-teman jangan ragu untuk menjadi desainer dan tidak hanya sekedar apa ya? Oh bisa. Udah nanti jadi. Jangan, karena udah sampai pada tahapan kita membuat GSM, walaupun sederhana semacam ini. Nah, kira-kira semacam inilah. Nah, ya ini mahal, ini harganya lumayan lah. Ya? Berapa miliar, Pak? Nah, ya, ini teman-teman kan lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman dorong sampai membuat GSM, paling enggak 5 juta dapat, Mas. Luar biasa ya. 5 juta bahkan kalau misalnya sampai puluhan juga bisa nih. Tergantung bagaimana kita menyampaikan secara ya baik teori kemudian sampai ke konsepnya seperti apa. Teman-teman bisa mulai jualan maksud saya gitu sih. Ya. Ya, Oke, ya silakan. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin Pak Jendro sebelum sampai nunggu yang lainnya, saya izin coba nanya juga Pak. Baik. Berkaitan dengan kan mungkin kurang lebih berapa tahun lalu ya, seramai juga desain kontes ya. Kita tahu seperti ada 1000 gitu ya, terus ada 99 desain gitu ya. Nah itu gimana Pak? Apakah itu baik. apakah sama teknik artinya pengerjaannya Pak Laksana atau gimana? Karena di situ juga ada brief juga dan seterusnya. Dan memang sepertinya harganya juga bersaing gitu istilahnya ya. Betul. Silakan Pak. Ya, baik. Nah, ya teman-teman ini tadi terima kasih Mas Adi dalam ini menyampaikan kembali. Nah, kita juga nggak usah khawatir menyampaikan teman-teman untuk ikut lomba 99 Design. Coba ini saya cek ya supaya saya screen, mungkin teman-teman juga share screen, saya share. Oke, ini kita coba ke ya oke. Atau gini aja deh, lomba logo. Nggak usah pusing-pusing. Iya. Nah, lomba logo. Setiap hari itu memang ada lomba nih teman-teman. Jadi saya juga dulu memang lumayan lah. Ini bukan perkara dapat hadiah atau enggak, tapi pengalaman. Satu pengalaman. Yang kedua, teman-teman ketika membuat logo itu kalah, misalnya ya, teman-teman minimal sudah punya satu portfolio, satu GSM. Nah, ujung-ujungnya GSM inilah yang sebetulnya teman-teman nanti bisa tawarkan ke klien. Klien mah nggak peduli dia ikut ini untuk lomba atau enggak. Yang penting ini logo kita. Ini logo kita, Pak. Ini logo kita. Udah banyak. Dan itu adalah kepercayaan untuk kita sebagai desainer. Nah, jadi saya juga apa ya, dulu juga sering ikut lomba karena sekarang udah berbeda apa ya relnya, berbeda alam. Saya lomba-lomba biar nanti teman-teman yang lain aja deh, karena memang kita sudah lebih apa ya, sudah lebih pingin berbagi ilmu aja sih. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, jangan lupa teman-teman ini masih share screen. Hampir tiap hari banyak mengundang. Ini hasilnya sedikit, cuman berapa ratus ribu, nggak masalah. Yang jadi masalah besar itu teman-teman nggak ikut dan ujungnya nggak membuat. Nah, terus kapan jualannya? Kira-kira gitulah. Nah, ini lomba logo. Ini coba saya ketik lagi. Nah, ini juga sama nih. 99 Design Contest. Ya. Ini banyak banget. Ini setiap hari menawarin nih. Benar, menawarkan logo. Dari Australia itu Pak ya? Dari Australia, betul. Dan udah coba aja dulu. Perkara kalah mah, jangan mikir kalah sih. Pikirkan bahwa ini akan menjadi portfolio teman-teman. Untuk apa? Untuk
Wah, untuk klien teman-teman sih, karena terus terang aja sekarang kita bergerak di dunia UMKM itu butuh banget teman-teman. Nah, kira-kira gitu sih. Iya, oke. Nah, Baik. ya, monggo. Ada Ya. yang lain silakan. Ya, baik. Ini luar biasa sekali. Ini kalau mau diterus juga nggak selesai nih Pak ya. Luar biasa. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, buat teman-teman sekali lagi, kalau masih pertanyaan silakan. Dan oh ya, kalau misalkan memang sudah, tolong diisi form kehadiran dan juga saya coba share nanti juga adalah untuk apa namanya feedback form yang bisa Anda isi. Akan saya link di apa namanya ruang chatting untuk feedback form ya. Ini untuk feedback formnya. Oh, Pak Adi mohon izin. Ya, silakan. Ya, mohon izin. Ini karena memang materinya padat. Ini sedikit saya ada yang sedikit. Nanti mengenai PowerPoint akan saya bagikan. Oh iya, oke. Nah, Siap, ini biasa. Ini nanti saya bagian ini sebetulnya belum sempat membahas Rasio golden ya, ratio. Aduh. perbandingannya emas ini ya. Oh, ini nah, tapi nggak kalah penting ini. Tanggal 19 ini kita akan ada UI UX. Oh iya, betul. Nah, ini sambil mengingatkan sih UI UX. Jadi teman-teman silakan mendaftar. Terus terang aja UI UX sedang, kalau kata teman-teman ini sedang seksi-seksinya juga nih. Nah, ini yang ke depan. Oke. Wah, ini untuk informasi tetap ya di Harmony. Nanti insya Allah after Desember kita akan lebih aktif lagi untuk seminar, webinar, bootcamp dan lainnya yang lebih tajam lagi, kira-kira semacam itu. Ya, oke, terima kasih itu. Pak Jendro. Ya, teman-teman mungkin demikian untuk kita hari ini, dan mungkin coba bisa kita ada foto sesi dulu mungkin ya. Ya baik. Sebentar, kalau bisa dimunculkan kameranya. Sayangnya target ini kameraku gelap. Oke, Mas Surya senang. Terlalu sedikit ya. Oke. Ya, sip, Pak. Oke, kita coba saja nggak apa-apa. Wah, ada Mas Bakti ya. Mas Bakti Setiana dari mana nih, Mas? Mas Bakti. Batang. Oh, dari Batang. Waduh, luar biasa. Dia kartunis luar biasa nih Mas Bakti nih. Luar biasa. Ampun. Jadi sama juga dengerin teman curhat nih berarti ya. Baik, terima kasih Bu Rahmi, ya, Mas Yoga, Mas Prabu, Mas Sato dan Norman. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai ketemu lagi dengan apa mungkin namanya webinar di Harmony lainnya. Tanggal 19. Ya, minggu depan hari Senin ya Mas Pak Cendro ya. Hari Senin, betul. Ya, hari Senin. Saya kebetulan saya mengisinya untuk UI UX design. Ya, silakan nanti mengisi ini. Oke, Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.